Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai penerapan Pancasila pasal 33 UUD 1945. Sila ke sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next slide. Jadi, Perkenalkan dulu. perkenalkan, nama saya Gracia Cibarani. Nama saya Cuyita Dewa Fajani. Nama saya Muhammad Antam Kafir Rasulullah. Nama saya Reza Kamila. Nama saya Teresia Gracia Cibarani. Oke, jadi intinya ini pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 isinya tentang perekonomian di Indonesia yang mengatur tentang segala perekonomian yang ada di Indonesia pokoknya. Jadi pembahasannya itu pasal 33 UUD mengatur bahwa perekonomian Indonesia harus disusut berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang artinya kegiatan ekonomi Indonesia ini seharusnya dilakukan secara gotong royong dan hasilnya itu dinikmati oleh semua orang, bukan hanya sekelompok orang aja atau perusahaan besar. Ada nilai Pancasila tercermin ada sila kelima, sila ketiga dan juga sila kedua. Oke, untuk contoh penerapannya itu yang pertama itu ada pengembangan koperasi, di mana koperasi ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk memiliki, mengelola dan mendapatkan manfaat dari usaha bersama sehingga prinsip keadilan dan pemerataan dapat terwujud. Terus yang kedua itu ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu berperan strategis dalam mengelola sektor-sektor vital dan strategis seperti energi, transportasi, dan komunikasi. Yang ketiga itu ada regulasi dan pengawasan ekonomi, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Terus yang keempat ada pembangunan yang merata dan program kesehatan sosial, di mana pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah maju dan kurang berkembang. Prinsip keadilan sosial ditegakkan dengan memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses terhadap fasilitas dan layanan publik yang layak, serta menyediakan jaring pengamanan sosial bagi yang membutuhkan. Kemudian yang kelima ada pengembangan ekonomi lokal dan UMKM. Pasal 33 UUD 1945 itu menghendaki adanya kemandirian ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah strategi penting untuk mencapai hal ini karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan berdaya tahan di tengah krisis. Nah, terus ada faktor penghambat. Terus ada faktor penghambatnya, itu yang pertama banyak tambang atau perkebunan besar dikelola perusahaan asing, rakyat cuma jadi penonton. Jadi intinya ini faktor penghambatnya itu yaitu ada makin banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang mengelola itu perusahaan asing. Jadi rakyatnya itu cuma menontonin aja, jadi nggak memanfaatkan rakyatnya. Terus selanjutnya yaitu ada korupsi bikin uang negara yang harusnya buat rakyat malah hilang. Jadi kayak banyak sekarang tuh banyak pembuatan uang tapi malah nggak tahu uangnya kemana. Terus ada produk lokal kalah dengan barang impor yang lebih murah. Jadi kayak kalian yang tahu kayak banyak produk impor yang lebih kualitasnya lebih bagus dari produk lokal, dan itu tuh lebih murah juga. Terus yang terakhir ada keputusan pemerintah kadang lebih mikirin keuntungan yang cepat. Jadi kayak pemerintah tuh pengennya yang cepat jadi, terus untung buat dia sendiri, jadi nggak mikirin yang lainnya, apalagi buat rakyat. Solusinya yaitu pengelolaan SDA oleh pemerintah yang memakmurkan negara dan juga rakyatnya. Jadi dengan pemerintah memperhatikan keuntungan bagi rakyat dan negaranya, maka Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi. Terus pemberantasan korupsi secara tegas. Korupsi ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan yang memberantas malah berkorupsi juga. Yang ketiga ada penguatan dan pemberian dukungan lebih untuk produk lokal. Jadi UMKM lokal ini harus lebih didukung dengan memberikan pajak bea cukai yang tinggi untuk produk-produk luar negeri. Terus yang terakhir pengambilan keputusan berorientasi jangka panjang. Jadi keputusan yang diambil pemerintah ini haruslah berjangka panjang dan juga menguntungkan bagi rakyatnya. Jangan memikirkan jangka pendek dan keuntungan yang cepat. Oke.
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Dari kalian sendiri kan tadi sempat mention bahwa kita harus dukung UMKM kan. Nah dari kalian sendiri semuanya udah mendukung UMKM belum? Dan apa contoh nyatanya? Oke. Tadi kan kalian bilang kalau misal solusi dari faktor penghambat kalian itu adanya pemberantasan korupsi secara tegas. Sedangkan yang terjadi di Indonesia tuh mau diselesaikan korupsinya secara tegas sekalipun malah dicap sama masyarakat itu sebagai orang yang bersekongkol dengan para koruptor. Kayak misalkan Pak Prabowo kan banyak tuh di berita-berita dia memberantas korupsi, tapi dia dicap sama beberapa pihak sebagai sekongkol atau sekutu dari orang yang korupsi tersebut. Jadi tanggapan kalian yang benar-benar nyata, tindakan nyata dari pemberantasan korupsi secara tegas tuh kayak gimana contohnya? Oke, makasih. Tadi kan kalian ngejelasin kan ya. Nah, tambang itu kan salah satu penambang ekonomi di sini kan. Jadi tuh kenapa di situ kalian tuh ngebilang kalau penambangan ini adalah salah satu penghambat ekonomi kita? Jadi Enggak. kayak beli alasan itu sih. Ya, jadi gini Mas Nisa tuh, tadi kan kalian ngejelasin kalau semisal banyak perusahaan-perusahaan tambang yang dikelola sama perusahaan-perusahaan luar negeri. Nah, kalian kan bilang kalau semisal itu sebagai salah satu faktor penghambat. Tapi kan bisa kita lihat kalau semisal kalau di-handle sama perusahaan-perusahaan luar negeri itu jadi lebih terstruktur dan menghasilkan hasil yang lebih maksimal gitu untuk ekonomi negara. Tapi kenapa kalian tulis hal itu sebagai faktor penghambat? Izin menjawab pertanyaan Luri yang terkait pemerintah dicap, yang pemerintah memberantas korupsi dicap sebagai kerjasama atau sekongkol dana korupsi, karena yang kita ketahui ya biasanya masyarakat itu melihat atau menilai itu dari track record sebelumnya yang udah dipunya apa yang memberantas korupsi ini. Contohnya kayak kemarin ketua KPK, bahkan ketua KPK sendiri pun ikut korupsi. Nah di situ masyarakat udah ngelihat track record dari lembaga tersebut, biarpun individunya itu emang bagus. Nah kalau misal kita lihat beberapa partai yang memang banyak di dalam partai itu banyak melakukan nepotisme, terus juga melakukan korupsi. Nah di situ masyarakat otomatis mengecap beberapa individu petinggi-petingginya itu melakukan korupsi juga, biarpun yang memang di lapangannya kita nggak tahu seperti apa, tapi masyarakat udah ngecap dia itu melakukan korupsi. Dan juga kalau misal Prabowo, kenapa dia dicap juga sama rakyat dia tuh ikutan bersekongkol, karena yang kita ketahui dari track record sebelumnya pas dia masih menjadi jenderal di TNI, di situ dia punya banyak beberapa kasus-kasus yang mana kasusnya itu ditutup yang membuat nama dia jadi jelek gitu. Jadi masyarakat tuh ngelihat dari track record sebelumnya sama track record lembaga yang dia pro di lembaga tersebut tuh, dan partai yang dia pro. Jadi cara yang paling efektif untuk menanggulangi faktor penghambat kalian Gimana? Tadi solusi. Nah. Jadi menurut saya korupsi itu efektif juga sebagai solusi. Maksudnya pemberantasan korupsi itu efektif juga. Sebenarnya efektif, tapi yang harusnya mencontohkan pemberantasannya itu dan tidak melakukan korupsinya itu kan harusnya KPK. Nah bahkan ketua KPK-nya sendiri pun melakukan korupsi. Nah di situ jadi masyarakat pun juga menjadi ragu untuk percaya ke KPK gitu. Biarpun KPK udah menjalankan tugasnya dengan baik, beberapa anggota KPK menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Terus juga di diri kita itu harus ditanemin juga sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalkan kita secara agama dan secara religius udah kuat dalam imannya, ya kita juga gak bakal kena korupsi sih menurut aku. Ya. Izin menjawab pertanyaan kedua tentang dari kita sendiri, kita udah support buat usaha UMKM. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh udah banyak banget beli produk-produk
makanan-makanan tiktokers kayak selebgram gitu yang overpriced gitu kayak 70.000 dapat 4. Nah sedangkan kalau di sekolah nih contoh nyatanya kayak kita di sekolah kan kita ke kantin itu kita sering beli kan, ya udah ini contoh UMKM-nya. Terus kalau di luar sekolah itu kita sering beli daripada beli yang overpriced. Oke, thank you. Terakhir Terakhir izin jawab pertanyaan dari Lisa, yaitu kenapa banyak perusahaan tambang yang menjadi penghambat dari pasal tersebut. Karena menurut kami perusahaan tambang di sini tuh yang dikelola itu dari pihak luar negeri, dan itu biasanya mereka itu mendirikan secara ilegal dan uangnya buat mereka doang, nggak buat ke Indonesia. Jadi rakyatnya ini nggak diajak kerjasama dan nggak menjadi karyawan-karyawan di sana biasanya. jadi jatuhnya wewenang atasnya tuh dipegang mereka bukan dipegang kita, jadi jauh lebih bahaya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.